Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabar kalian semuanya? Hari ini sudah masuk PJJ hari ketiga. Semoga semakin semangat ya belajar online-nya. Di sini kita akan sama-sama belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelumnya pada kelas 7 kalian sudah mempelajari PKN oleh Ibu. Nah, di kelas 8 ini kita akan mempelajari IPS. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, pada bab pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Jelas ya, ada perubahan keruangan, ada interaksi antar ruang, dan ada negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada lambang negara ASEAN nih, dan negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Yang pertama kita harus menggah. Yuk, mari mengenal negara-negara ASEAN. Siapa saja sih yang termasuk negara ASEAN? Nah, kita harus mempelajari nih. Dalam video ini semoga kita dapat mempelajarinya dan dapat memahaminya dengan baik. Nah, apa sih ASEAN itu? Negara apa saja yang termasuk negara ASEAN? Pertama-tama kita akan membahas berdasarkan letak geografisnya. Berdasarkan letak geografis, negara yang tergabung dalam ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis negara-negara ASEAN yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayah negara-negara ASEAN terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan ini luasnya sekitar 4.812.000 km, sedangkan perairan sekitar 5.060.100 km persegi. Nah, negara-negara Asia Tenggara yang mana aja sih? Nah, terletak di sini nih. Negara-negara ASEAN yaitu terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian jangan bingung nih, samudra apa sih, Bu? Samudra ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya laut. Ini lautan. Jadi laut Pasifik dan laut Hindia. Jangan bingung ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas negara ASEAN ini mayoritasnya iklimnya tropis. Tapi ada satu negara loh yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar. Nah, berdasarkan bentuk wilayah secara geografis, negara ASEAN dibagi menjadi 4. Kompleks, artinya wilayah hampir berbentuk lingkaran, yaitu contohnya Kamboja. Fragment, berbentuk kepulauan terpisah, contohnya Indonesia dan Filipina. Elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya Vietnam. Protrude, berbentuk kompleks, terdapat daerah memanjang seperti tangan, contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, apa sih ASEAN itu? ASEAN nih kepanjangannya dari Association of Southeast Asia Nation. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama negara Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand atau Bangkok oleh 5 negara pendiri. Siapa aja yang mendirikan? Pertama Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya itu adanya berbagai persamaan negara Asia Tenggara, yaitu persamaan geografis, dasar-dasar kebudayaan, dan persamaan nasib. Jadi terbentuknya karena merasa adanya persamaan nih antar negara Asia Tenggara. Nah, di sini contohnya. Di sini kan sudah lihat ya, di sini termasuk Asia, negara-negara Asia Tenggara. Apa aja?
Ada Thailand, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina, dan ada Indonesia. Coba selanjutnya kita akan mempelajari nih di slide berikutnya. Nah, di sini ada lambang ASEAN. Ada lambang. Kalau lambang ini pasti ada sejarahnya dan ada arti katanya. Biru artinya keamanan dan kestabilan. Merah artinya semangat dan dinamisme. Artinya tangguh, dinamisme, kuat. Kuning artinya kemakmuran dan putih artinya ketulenan atau suci. Arti simbolnya 10 tangkai padi nih, tangkai padi ya, yaitu melambangkan artinya cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu untuk bersatu dan bersahabat. Nah, bulatan ini yaitu untuk kesatuan ASEAN. Nah, ini dia nih negara yang termasuk negara ASEAN. Ada Laos, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, dan ada Myanmar. Di antara negara ASEAN ini, ada satu negara yang tidak termasuk Asia Tenggara, padahal dia ada di Asia Tenggara, yaitu Timor Leste. Timor Leste ini belum termasuk dalam negara ASEAN. Nah, kita akan bahas negara yang pertama, negara Indonesia atau negara kita sendiri. Nih, petanya nih, diperhatikan dengan baik. Nah, Indonesia benderanya tuh merah putih. Indonesia yaitu ibu kotanya DKI Jakarta, tempat kita tinggal. Luas wilayahnya 5.176.900 km persegi. Mata uangnya rupiah. Letak astronomisnya 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak geografisnya yaitu terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Jumlah penduduknya berapa sih? Pada tahun 2018, jumlah Indonesia itu 265,2 juta jiwa, termasuk negara dengan penduduk jumlah tertinggi keempat nih di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika. Jadi ingat ya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di seluruh dunia. Negaranya berbentuk kepulauan dengan mata pencaharian rata-rata 70% di bidang pertanian. Selebihnya di perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Nah, diperhatikan nih, oh ya, di sini perhatikan ada utara di atas, ada timur di sebelah kanan, ada barat di sebelah kiri, dan ada selatan di bawah. Karena kita akan mempelajari batas-batas wilayah. Nah, ini batas wilayahnya. Sudah paham ya? Di atas utara, timur, barat, selatan. Di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Di atas nih, kalian bisa mengira-ngira nanti ya, lihat petanya. Di sebelah timur ada Papua Nugini, nih timur. Dan Samudra Pasifik, sebelah selatan di bawah nih, yaitu adanya benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Iklim di Indonesia ada apa aja? Iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut. Nah, iklim laut ini karena berada di daerah atau pengaruh angin laut. Sedangkan iklim tropis karena kita berada di daerah tropis, kayak gitu. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Ada WIP, ada WITA, ada WIT. WIP itu wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. WITA wilayah Indonesia bagian tengah, ada Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur atau WIT yaitu Pulau Irian atau Papua. Nah, ini nih angin muson barat, yaitu angin yang berhembus nih, kan ya, di atas itu benua Asia ya. Angin yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia. Nah, ke bawah nih. Kalau ke bawah itu menghasilkan musim hujan. Nah, ingat nih kalau ke bawah musim hujan.
yaitu dari bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan angin muson timur yaitu angin yang berhembus dari benua Australia menuju benua Asia. Kalau ke atas, ingat nih, kalau ke atas dia musim panas. Itu terjadi pada bulan April sampai Oktober. Ingat ya, kalau ke bawah nih, kan ingat ya, kalau ke bawah tuh turun hujan. Kalau ke atas, wah panas banget nih. Gitu. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih perbedaan dari cuaca musim dan iklim? Nah nih, nanti kita akan beberapa bahas, ada yang musim, ada yang iklim. Nah, kita akan bahas nih. Cuaca kurang dari musim, kurang dari iklim, kayak gitu bacanya. Nah, coba nih, maksudnya adalah waktu cuaca itu kurang dari waktu musim, yaitu lebih sedikit. Maksudnya yaitu cuaca itu diperuntukkan untuk hari, untuk mengucapkan hari. Sedangkan musim itu waktunya untuk bulan, dan iklim waktunya untuk tahun. Begitu ya. Jadi cuaca itu perkiraan pada harian. Kalau musim bulan, kalau iklim tahun. Begitu ya, sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan bahas negara kedua, Singapura. Nah, negara Singapura, ibu kotanya Singapura, luas wilayahnya 662 km. Mata uangnya dolar Singapura. Letak astronomisnya yaitu 1 derajat 15, ini tanda petik kayak gini bacanya menit ya. 1 derajat 15 menit lintang utara sampai 1 derajat 26 menit lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Jumlah penduduknya yaitu 5,8 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,5% per tahunnya. Batas wilayah Singapura, di sebelah utara ada Malaysia yang dipisahkan dengan Selat Johor. Sebelah timur lagi ada Malaysia berupa ujung Jazirah Malaya, sebelah selatan ada Indonesia yaitu Kepulauan Riau, dan sebelah barat ada Selat Malaka. Nah, ini benderanya ingat ya, hampir sama kayak Indonesia, cuman ada bulan sabit dan bintangnya. Nah, Singapura ini iklimnya ada iklim tropis, ada iklim laut, ada iklim muson. Nah, iklim ini mengakibatkan adanya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kalau misalnya musim hujan, tinggi itu di sana itu pada bulan Desember, yaitu juga pada bulan November sampai Januari, tapi tingginya itu pada saat Desember. Kalau misalnya kering atau musim kemarau yaitu pada bulan Agustus. Mata pencaharian Singapura yaitu tergantung pada perindustrian, perdagangan, dan keuangan karena langka nih. Jadi negara Singapura ini termasuk negara yang langka akan sumber daya alam. Tapi bisa maju kan? Karena kenapa nih? Coba kita tahu nih. Kita cari tahu. Nah, ternyata nih ada faktor pendorong pesatnya perekonomian Singapura. Yang pertama, wilayahnya nih letaknya strategis karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Yang kedua, banyak barang yang diangkut dari Singapura. Yang ketiga, penduduknya suka bekerja keras, tekun, cermat, dan rata-rata tingkat pendidikannya tinggi. Nah, walaupun sumber daya alamnya rendah, tapi kalau misalnya sumber daya manusianya mendukung dan jalur tempatnya mendukung, itu bisa menjadi negara yang bisa dikatakan negara maju. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, Malaysia. Oh iya, ini petanya ya, di setiap slide ada peta negara-negaranya. Tapi kalau kalian mau jelas, kalian bisa pause dulu atau kalian bisa lihat buku. Nah, selanjutnya di sini ini bendera Malaysia nih. Kalian bisa menghafalnya. Jadi sekarang Malaysia ini ibu kotanya Kuala Lumpur. Luas wilayahnya 332.370 km. Mata uangnya ringgit. Nah, letak astronomisnya 1 derajat EU sampai 7 derajat EU dan 100 derajat BP sampai 119 derajat BP. Jumlah penduduknya yaitu pada tahun 2018 sekitar 32,5 juta jiwa. Pertumbuhannya 1,3% per tahunnya. Nah, wilayah Malaysia ini ada dua bagian,
yaitu bagian barat dan bagian timur. Nah, kita bisa lihat nih di slide selanjutnya, maksudnya gimana sih? Nih, di sini kan jadinya Malaysia itu terbagi dua karena dibatasi dengan Laut Cina Selatan. Di sini ada Malaysia bagian barat nih, B, barat. Di sini Malaysia bagian barat. Sedangkan di sini Malaysia bagian timur. Jadi Malaysia itu terbagi dua karena dibatasi dengan Laut Cina Selatan. Begitu. Nah, nih batasnya. Sebelah utara ada Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur ada Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan Indonesia, tepatnya Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sebelah barat ada Selat Malaka dan Indonesia. Iklim yang ada di Malaysia, iklimnya yaitu iklim tropis dan iklim monsun atau iklim musim. Pada Malaysia ini mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Malaysia merupakan negara yang kaya akan barang tambang. Tambang yang diekspor yaitu timah, besi, bauksit, dan minyak bumi. Sedangkan mata pencahariannya nih ditekankan pada pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian yang utamanya yaitu karet, kelapa sawit, padi, dan kayu. Bahkan karet dan kelapa sawit ini menjadikan Malaysia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Nih, karena hasil pertaniannya lebih utama karet dan kelapa sawit, itu menjadikan negara Malaysia menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Daerah industri terbesar di Malaysia yaitu terdapat di Semenanjung Malaysia. Selanjutnya negara yang keempat ada Filipina. Diingatkan ya, kalian bisa lihat petanya kalau di pos atau kalian bisa melihatnya di buku agar lebih jelas lagi. Nah, ini ada benderanya. Bentuknya ada biru, ada merah, dan ada bulan. Filipina ini ibu kotanya Manila, luas wilayahnya 300.324 km persegi, mata uangnya peso. Letak astronomisnya yaitu 5 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 117 derajat BT sampai 126 derajat BT. Jumlah penduduknya berapa sih? Yaitu 107 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,8% per tahunnya. Nah, Filipina ini termasuk negara kepulauan. Negara kepulauan. Pulau terbesarnya yaitu adanya di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Mata pencahariannya ada pertanian, ada kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, dan perdagangan. Selanjutnya, batas wilayahnya. Di sebelah utara ada Samudra Pasifik, sebelah timur ada Samudra Pasifik juga, sebelah selatan ada Indonesia dan Malaysia, sebelah baratnya ada Laut Cina Selatan. Iklim yang ada di Filipina, ada iklim tropis, ada iklim monsun atau musim. Nah, sebab ini nih, karena adanya iklim ini, terdapat di Filipina juga terdapat angin pusat timur laut, angin monsun, dan angin taifun. Nah, angin itu membuat sering sekali menimbulkan bencana di Filipina, kayak gitu. Nah, selanjutnya, sebagian besar penduduk Filipina tinggal di Pulau Luzon, karena ini termasuk pulau yang terbesar ya di Filipina. Penduduk Filipina ini terdiri dari berbagai suku, yaitu bangsa Mestis. Bangsa Mestis ini yaitu bangsa campuran antara Malaysia dengan Spanyol. Sedangkan penduduk asli suku Aeta ini mulai berkurang ternyata di Filipina. Bangsa Igorot yaitu bangsa atau suku yang memiliki kehidupan yang sederhana. Sedangkan bangsa Moro yaitu pemeluk Islam yang tinggal di Mindanao. Filipina ini termasuk penghasil kopra. Kopra ini kelapa ya, terbesar di dunia sebesar 42% dan menghasilkan berbagai macam tambang. Walaupun penghasilan dari tambang ini hanya sedikit karena sumber daya alamnya terbatas. Gitu. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Ini bentuk petanya ada dua ya, jadi bukannya keseluruhan kayak gini, tapi segini nih. Karena kalau misalnya ibu lebarin nanti penyek. Jadi ini dibagi dua, ada dua foto atau peta, bentuk foto peta yang ada di Thailand. Nah, Thailand sendiri ibu kotanya Bangkok. Luas wilayahnya
513.115 km persegi. Mata uangnya baht. Letak astronomisnya 5 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT. Jumlah penduduknya yaitu pada tahun 2018 66,2 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,4% per tahunnya. Negara Thailand ini tidak pernah mengalami penjajahan dan merupakan negara berbentuk kerajaan. Jadi negara ini tidak pernah mengalami penjajahan. Selanjutnya, batas wilayahnya sebelah utara ada Myanmar dan Laos, sebelah timur ada Teluk Siam, Kamboja, Laos, dan Laut Cina Selatan, sebelah selatan ada Malaysia dan Selat Malaka, sebelah barat ada Myanmar dan Samudra Hindia. Iklim di Thailand nih. Nah, iklim di Thailand ini subtropis. Musim di Thailand ada 3, yaitu panas pada bulan Maret sampai Mei, penghujan Juni sampai Oktober, dan dingin November sampai Maret. Mata pencahariannya yaitu pertanian dengan hasil utamanya padi, selebihnya beras, gula, karet, kelapa sawit, tapioka, buah, dan lain-lain. Thailand merupakan negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia. Ingat nih, Thailand termasuk negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia. Yang selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Luas wilayahnya 5.765. Mata uangnya yaitu dolar Brunei. Letak astronomisnya yaitu 4 derajat LU sampai 5 derajat LU dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Jumlah penduduknya yaitu 400.000 jiwa dengan pertumbuhan 1,3% per tahunnya. Hasil perekonomian terbesarnya yaitu minyak bumi dan gas alam. Hasil lainnya ada perikanan laut dan pertanian. Nah, dengan adanya hasil perekonomian terbesar minyak bumi dan gas, itu menjadikan Brunei merupakan salah satu negara kaya kawasan Asia. Nah, iya jelas kaya karena dia mempunyai sumber daya alam yang bagus yaitu minyak bumi dan gas alam. Serta negara ini juga negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selanjutnya, Brunei Darussalam batas wilayahnya sebelah utara ada Laut Cina Selatan, sebelah timur ada Sabah, Malaysia, sebelah selatan ada Sarawak, Malaysia, dan sebelah baratnya sama dengan sebelah selatan. Iklim di Brunei ada iklim laut, ada iklim panas, dan ada iklim musim. Nah, iklim musim ini dibagi dua, ada hujan, ada hujan, dan ada musim kemarau. Kalau hujan dia dari bulan Oktober sampai April, sedangkan kemarau dari April sampai Oktober. Jadi sama seperti Indonesia ya, sama nih dengan angin musim barat dan musim timur. Sama. Nah, selanjutnya negara yang ketujuh ada negara Vietnam. Negara Vietnam ini ibu kotanya Hanoi, luas wilayahnya 331.689 km. Mata uangnya dong. Letak astronomisnya 8 derajat LU sampai 24 derajat LU dan 120 derajat BT sampai 110 derajat BT. Jumlah penduduknya yaitu sekitar 94,7 juta jiwa dengan pertumbuhan 1% per tahunnya. Hasil perekonomian Vietnam ada pertanian, ada pertambangan, industri, perdagangan. Hasil pertanian ada beras, ada gula, ada kacang-kacang, ada kelapa, ada jagung juga. Hasil pertambangan ada fosfat, garam, plong, zinc, dan boksit. Hasil industri ada semen, ada pupuk, ada kertas, ada tekstil juga. Nah, ini batas wilayahnya. Sebelah utara ada Tiongkok atau ada Tiongkok, sebelah timurnya ada Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin, sebelah selatannya ada Teluk Thailand dan Laut Cina Selatan, dan baratnya ada Kamboja serta Laos. Musim yang ada di Vietnam yaitu ada musim kemarau dan musim hujan. Kemarau itu bulan November sampai April, sedangkan hujan dari April sampai Oktober. Nah, ini
ini termasuk musim. Kalau musim itu bulanan ya, kalau iklim baru tahun. Nah, Vietnam ini terletak di semenanjung Indochina. Apa sih Indochina itu? Yuk, coba kita lihat selanjutnya. Nah, Indochina nih. Kalian bisa lihat kan, ini Indochina. Indochina ini bukan kepanjangan dari Indonesia dan Cina. Bukan. Indochina ini merupakan negara jajahan. Tadinya negara jajahan Prancis seperti Kamboja, Laos, Vietnam. Bahkan mengacu juga pada geografis Thailand dan Myanmar. Jadi Indochina ini merupakan negara jajahan Prancis, bukan Indonesia dan Cina. Paham ya sampai sini? Ya, selanjutnya kita akan membahas negara ke-8, yaitu Myanmar. Myanmar, ibu kotanya ada Naypyidaw, luas wilayahnya 676.577 km. Mata uangnya ada Kyat. Letak astronomisnya 10 derajat LU sampai 29 derajat LU dan 92 derajat DT sampai 101 derajat DT. Jumlah penduduknya nih yaitu sekitar 53,9 juta jiwa. Myanmar juga merupakan negara berbentuk republik. 65%-nya penduduknya tergantung pada usaha pertanian. Produksi beras menjadi hasil utamanya dari negara Myanmar. Kayak gitu ya. Ingat nih, 65%-nya tergantung pada usaha pertanian. Wah, rata-rata Asia Tenggara ini hasilnya arah pertanian ya. Myanmar, batas wilayahnya sebelah utara ada India dan Tiongkok. Sebelah timur ada Laos, Thailand, dan Tiongkok. Sebelah selatan ada Teluk Bengala dan Laut Andaman. Sebelah darat ada Bangladesh dan India. Iklim di Myanmar itu tropis. Ada 3 musim di Myanmar. Ada musim hujan, Mei sampai Oktober, musim kemarau, sejuk, November sampai Februari, musim kemarau panas, Maret sampai April. Nah, yang ke-9, Kamboja. Bacanya jangan Kampucha, Kamboja. Nah, negara Kamboja ini ibu kotanya Phnom Penh. Luas wilayahnya 181,35 km persegi. Mata uangnya riel. Letak astronomisnya 10 derajat LU sampai 15 derajat LU dan 102 derajat DT sampai 108 derajat DT. Jumlah penduduknya yaitu 16 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,8%-nya per tahun. Kamboja merupakan negara berbentuk republik. Mata pencarian utamanya yaitu bertani. Selanjutnya sebagai buruh petani, buruh berkebun, yaitu perkebunan karet, nelayan, dan pedagang. Nah, Kamboja ini batas wilayahnya sebelah utaranya ada Laos dan Thailand, sebelah timur sama selatannya sama, gitu Vietnam, sebelah baratnya ada Thailand dan Teluk Slam. Iklim di Kamboja, lewat. Iklim di Kamboja ini yaitu tropis dengan musim kemarau November sampai bulan Mei. Nih, dari selain Vietnam, Kamboja juga terletak di bagian barat semenanjung Indochina. Nih, jadi ada negara Vietnam, ada negara Kamboja yang terletak di barat semenanjung Indochina. Selanjutnya yang terakhir, negara Laos. Laos ini ibu kotanya yaitu Vientiane. Luas wilayahnya 203.800 km. Mata uangnya New Kip. Letak astronomisnya 14 derajat LU sampai 22 derajat LU dan 100 derajat BT sampai 107 derajat BT. Jumlah penduduknya yaitu 7 juta jiwa dengan pertumbuhan 2% setiap tahunnya. Kamboja, wah salah nih, maksudnya bukan Kamboja tapi Laos. Laos ini juga termasuk negara yang berbentuk republik dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Jadi yang termasuk negara yang terletak di Indochina itu ada Laos, ada Kamboja, dan ada di Vietnam. Nah, diingatkan lagi tadi mana? Nah, di sini Indochina. Indochina ini yaitu bukan Indo dan Cina,
bukan Indonesia dan Cina, tapi negara jajahan Prancis seperti Kamboja, Laos, Vietnam yang mengacu pada geografis Thailand dan Myanmar. Nah, sampai sini sudah paham atau belum ya? Nah, coba ya, jadi ingat ya, negara yang termasuk negara ASEAN itu ada 10 negara. Nah, yang termasuk negara yang terletak di antara terletak di semenanjung Indochina yaitu ada Vietnam, ada Kamboja, dan ada Laos. Dari sini sudah paham semua atau ada lagi yang mau bertanya? Nah, selanjutnya nih kita akan bahas Laos. Laos ini di sebelah utaranya yaitu ada Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur ada Vietnam, sebelah barat ada Kamboja, sebelah selatan. Sebelah baratnya ada Thailand dan Myanmar. Iklim di Laos tropis juga nih dengan 3 musim yaitu musim hujan dari Juni sampai Oktober, musim kemarau dari November sampai Februari, dan musim pancaroba dari Maret sampai Mei. Pancaroba itu peralihan ya dari musim hujan sampai musim kemarau. Jadi peralihan. Pancaroba itu musim peralihan. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, bisa chat WhatsApp ataupun menanyakan langsung di grupnya. Ya, cukup sekian pembahasan kali ini. Nanti selanjutnya ada harus mengisi Google Form berupa latihan, dan itu akan masuk nilai ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.